فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu sudah dijelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ini mungkin akan berulang sedikit sebagaimana ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, maknaha wa makna kalimat la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadata lahu wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Jadi di dalam salah satu usul beliau menyebutkan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya la ma'buda bihaqqin, bahwa tidak ada ilah, menunjukkan makna bahwa ilah itu sebenarnya banyak. Tuhan itu banyak. Apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kemudian kalau dikatakan bihaqqin, menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk disembah. Itu tidak sebagaimana yang ucapan orang-orang yang menyimpang. Mereka memberikan makna bahwa la ilaha itu, la ilaha artinya la khaliqah, tidak ada yang mencipta, la raziqah illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka menetapkan seperti itu, maka ini sama sebagaimana apa yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Ini sebagaimana dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin itu ketika dikatakan kepada mereka bahwa la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Artinya mereka tidak mau ikut, karena mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan wa yaquluna a inna latariqu alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin itu kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka paham maknanya. Mereka tahu bahwa mereka harus meninggalkan sesembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan maknanya bahwa ketika diucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti itu larangan untuk beribadah kepada patung atau meminta kepada benda keramat, kepada orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka paham terhadap makna la ilaha illallah. Hanya saja mereka tidak mau mengikuti ajakan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwai mereka, disuruh ucapkanlah la ilaha illallah, langsung mereka bereaksi. Langsung mereka mengingkari. Apakah hanya karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Mereka tahu bahwa makna ucapan kalimat itu adalah bahwa kita harus meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga ucapan dari siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau menjadikan hanya satu ilah saja, hanya satu Tuhan saja? Jadi maknanya la ilaha illallah berarti hanya satu Tuhan saja. Artinya menjadikan hanya satu Tuhan, satu sembahan yang disembah, yang diibadahi. Makanya mereka mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan satu ilah saja, satu Tuhan saja? Mereka mengatakan ini sesuatu yang ujab, yang sangat mengherankan. Jadi sangkaan mereka bahwa Tuhan itu banyak, itu sangkaannya, sangkaan mereka. Tempat untuk meminta rezeki dilapangkan rezekinya, meminta untuk disembuhkan dan sebagainya, mereka meminta itu banyak tempatnya untuk bisa meminta. Makanya mereka menolak ketika dikatakan ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi makanya kalau dikatakan makna la ilaha illallah, artinya kalau orang meyakini bahwa la raziqo, tidak ada yang memberikan rezeki, la khaliqo, tidak ada yang mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti penetapan makna la ilaha illallah seperti itu berarti itu sama dengan orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara juga tafsiran, kemudian illallah artinya penetapan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua cakupan di dalamnya. Ada penafian, meniadakan. Pertama ditiadakan dulu sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditiadakan, kemudian menetapkan sesembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus terpenuhi dua-duanya. Artinya tidak boleh hanya sekedar menafikan saja. Tidak boleh hanya sekedar mengatakan la ilaha, tidak ada ilah. Kalau dikatakan tidak ada ilah berarti mungkin saja dia akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti mungkin dia bisa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau misalnya hanya dikatakan illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menafikan, tidak meniadakan sesembahan selain daripada Allah, berarti kan juga dia bisa juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah harus digabungkan di antara keduanya. Di antara juga makna yang menunjukkan makna ini dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an. Semakna dengannya dijelaskan dalam Quran, dalam surah Al-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Allah Subhanahu wa taala katakan, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya bahwa innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan dia tiadakan. Nabi Ibrahim itu berlepas diri, artinya dia meniadakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia katakan, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini makna la ilaha, tidak ada Tuhan. Dan itu diterapkan Nabi Ibrahim alaihissalam
diterapkan. Bahkan Nabi Ibrahim ya lebih keras. Patung-patung yang dijadikan sebagai sesembahan yang tempat meminta, kaumnya Namrud pada waktu itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Itu makna la ilaha. Kemudian illal ladzi fatarani. Ini kata Nabi Ibrahim bahwa kecuali yang telah menciptakan saya. Artinya dia menetapkan bahwa yang berhak disembah itu adalah yang telah menciptakan saya. Fa innahu sayahdin, karena dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini makna kalimat la ilaha illallah dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga terdapat ya maknanya di dalam Al-Quran. Ini kalau kaum muslimin mempelajari Al-Quran, maka dia akan tahu makna kalimat la ilaha illallah. Al-Quran sendiri menjelaskannya. Baik, kemudian berikutnya, di antara pendalilan berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang ahlul kitab, berarti orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Beliau mengatakan, ajak mereka, ta'alu, mari menuju kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian, antara kami dengan kalian. Apa kalimat itu yang sama antara kami dan kalian? Artinya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga yang dipahami atau yang diturunkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yaitu alla na'budu illallah, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan disebutkan di dalamnya. Jadi kalimat yang sama ini juga merupakan dasar dakwah para nabi dan para rasul, yaitu alla na'budu illallah, yaitu tidak beribadah. Itu kan berarti menafikan namanya, meniadakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alla na'budu illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecuali hanya kepada Allah yang diibadahi. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Dan juga sebagian dari kami terhadap yang lainnya tidak menjadikan sebagai arbab min dunillah. Jadi sebagian dari kami tidak menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terjadi di kalangan ahlul kitab dahulu. Jadi mereka menjadikan ahli ibadah mereka menjadikan orang-orang alimnya mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak penyembahan mereka kepada ahli ilmunya, ahli ibadahnya ahlul kitab? Kenapa? Karena ketika mereka menghalalkan, asalnya adalah diharamkan, kemudian dia halalkan, maka dia ikut, dia membenarkannya. Berarti kan dia taat kepada orang-orang alimnya mereka. Padahal yang berhak menetapkan ini boleh, ini tidak boleh, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dahulu seperti itu, ahlul kitab. Maka kata Nabi Muhammad SAW bahwa kami tidak menjadikan sebagian kami terhadap sebagian yang lain Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di dalam juga karena mereka orang-orang ahlul kitab itu, dan ahlul kitab itu mereka mendebat. Mereka mendebat dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang dakwahnya, apa yang dia bawa, risalah yang dia bawa. Jadi mereka mendebat Nabi SAW dengan kalimat-kalimat yang panjang. Mereka adalah orang-orang Nasara dari kalangan orang-orang Arab.
orang Arab. Mereka juga tidak mau tidak mau menerima begitu saja. Mereka menentang dengan mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir daripada perdebatan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka mubahalah. Mubahalah kepada mereka. Mubahalah artinya saling mendoakan supaya dilaknat. Saling mendoakan laknat atas orang yang berdusta. Atas orang yang berdusta. Ini disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 61. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, sekarang kalau kalian tidak mau terima apa yang saya bawa, sekarang begini saja. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintah nabinya, "Faqul," katakan wahai Muhammad, baik, ajak anak-anakmu. Saya juga mengajak anak saya. Panggil istri-istri kamu, saya juga panggil istri saya. Diri kamu juga hadirkan. Kemudian kita nabtahil, kita mubahalah. Kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala Rasulullah meminta kepada mereka untuk mubahalah, maka mereka pun takut. Mereka takut. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu. Mereka mengakui bahwa mereka itu berada di atas kebatilan. Hanya karena mereka menyombongkan dirinya sehingga mereka tidak mau terima. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah mereka menyerahkan jizyah, upeti. Mereka menyerahkan jizyah, upeti yang harus dibayar kepada pihak kaum muslimin supaya mereka tidak diganggu, tidak diperangi. Tidak diperangi. Mereka tunduk kepada aturan-aturan dari aturan Islam kaum muslimin. Jadi itu mereka ya. Jadi ketika mereka diajak untuk bermubahalah, untuk saling melaknat, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Karena mereka tahu dirinya di atas kedustaan. Mereka tahu dirinya bahwa mereka di atas kesalahan. Kalau mereka menerima tantangan itu, maka niscaya mereka akan dibakar oleh api. Akan dibakar oleh api. Maka oleh karena itulah mereka hanya menyerahkan jizyah saja, menyerahkan upeti saja kepada mereka. Jadi ini kemudian juga di dalam makna kalimat la ilaha illallah ada dalam ayat ini alla na'budah, artinya agar supaya kami, kalimat yang sama antara kami dengan kalian adalah alla na'budah, artinya tidak beribadah, artinya kan menafikan, meniadakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah, kecuali Allah ini kan berarti penetapan, menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Ini makna daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian juga sebagian ulama menyebutkan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kalau ingin masuk surga, pasti masuk surga, adalah kalimat la ilaha illallah. Hanya sebagian juga ulama menyebutkan bahwa kunci itu nanti akan bisa membuka pintu kalau ada giginya. Giginya kunci itu. Ya kalau dia tidak punya gigi, pintunya juga tidak akan terbuka. Tidak akan terbuka. Artinya surga itu tidak akan dibukakan untuknya kalau tidak ada giginya. Nah, sekarang gigi-gigi itulah yang merupakan syarat kalimat la ilaha illallah. Syaratnya. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan kalimat oh la ilaha illallah. Kalau dikatakan sekedar diucapkan la ilaha illallah, mungkin semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi apakah dia penuhi syarat-syaratnya? Belum tentu. Inilah harus dipenuhi syarat-syaratnya. Ini disebutkan di dalam syair, disebutkan ilmun yakidun
wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ini syaratnya. Syarat la ilaha illallah yang pertama al-ilmu. Harus dia paham makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lawannya adalah kejahilan, tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa kesyirikannya orang-orang masa sekarang itu lebih parah dibandingkan orang-orang dahulu. Termasuk di dalamnya bahwa orang-orang dahulu, orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu paham makna kalimat la ilaha illallah. Sedangkan orang belakangan tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama syaratnya adalah dia harus mengetahui maknanya. Mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Kalau dia tidak pahami maknanya, maka walaupun dia ucapkan 100 kali, 500 kali, tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Ini syarat yang pertama. Harus dia tahu maknanya. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Keyakinan. Keyakinan. Jadi harus yakini maknanya. Kandungan yang ada di dalamnya. Bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang lainnya tidak berhak. Itu yakin dengan hatinya. Yakin dengan keyakinan yang benar. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Itu harus yakin. Harus dia yakini. Jadi setelah dia mengetahui maknanya, yang kedua dia harus yakini kandungan dari kalimat itu. Dari kalimat itu. Kemudian yang ketiga, di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah keikhlasan. Adalah keikhlasan. Jadi betul-betul mengikhlaskan dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Lawan daripada yakin tadi adalah keraguan. Sekarang keikhlasan lawannya adalah kesyirikan. Jadi orang yang tidak ikhlas itu dia tidak akan meninggalkan kesyirikan. Artinya dia masih melakukan bentuk kesyirikan. Kalau dia melakukan kesyirikan berarti kan tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia melakukan kesyirikan namanya. Melakukan kesyirikan, dan itu yang banyak terjadi di masa-masa kita belakangan. Para penyembah kuburan. Maka kalimat la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat kepada mereka walaupun dia ucapkan. Tapi karena dia menyembah kepada kuburan, dia meminta kepada kuburan, berarti kan dia tidak ikhlas namanya, melakukan kesyirikan. Berarti syarat dari kalimat la ilaha illallah tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Jujur. Jadi dia jujur dari dalam hatinya. Tidak ada kedustaan. Betul-betul dari dalam hatinya. Dia yakini, dia ilmu, dia yakini, dia ikhlas, betul-betul jujur dari dalam hatinya. Lawannya adalah dusta. Sebagaimana orang-orang munafikin. Kan hanya dia ucapkan dengan lisannya saja, la ilaha illallah. Tetapi mereka, di dalam hati mereka adalah kedustaan. Mereka tidak meyakini apa yang terkandung di dalam makna kalimat la ilaha illallah itu. Mereka tidak meyakini maknanya. Tidak meyakini maknanya. Ini orang munafikin. Jadi walaupun dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak memberikan manfaat bagi dirinya kalimat itu. Makanya disebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Nah, ini kan disebutkan. Jelas disebutkan di dalam ayat ini. Ketika orang-orang munafikin datang, mereka mengatakan bahwa kami bersaksi engkau sebagai Rasul Allah. Ini kan lisannya, ucapannya, kalimat yang keluar dari bibirnya, dari lisannya, dia mengatakan engkau adalah Rasul Allah. Engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian wallahu yashhadu, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, menyaksikan
bahwa innal munafiqina lakatibun, bahwa orang munafik itu hanya dusta, hanya lisannya saya, tapi dalam hatinya tidak. Dalam hatinya tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri membongkar apa yang ada di dalam hati orang-orang munafikin itu. Orang-orang munafikin, bahwa mereka itu dusta. Mereka dusta. Jadi syarat la ilaha illallah yang keempat adalah as-sidq, harus dia jujur dari dalam hatinya. Jujur dari dalam hati. Baik, kemudian yang kelima adalah al-mahabbah. Adalah mahabbah, kecintaan. Dia harusnya cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Cinta kepada kalimat itu. Karena itu kalimat yang merupakan kunci untuk mendapatkan surga. Kalimat la ilaha illallah. Jadi dia cinta kepada kalimat itu. Dia cinta kepada kalimat itu. Dia cinta untuk mempelajarinya, memahami makna kandungannya dan sebagainya. Dia senang. Dia senang. Dan itu bisa kita lihat di masa-masa kita sekarang. Banyak orang yang tidak senang kalau disebutkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak senang. Jadi kadang juga sebagian manusia dijadikan kalimat la ilaha illallah sebagai semboyan mereka, tetapi hakikatnya tidak. Dalam kenyataannya mereka tidak menerapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi cinta, kecintaan. Jadi dia cinta kepada kalimat itu, dia cinta kepada orang yang ahlinya dari kalimat la ilaha illallah, kepada orang yang mempelajarinya. Kalau ada orang yang pelajari kalimat la ilaha illallah, dia cinta kepadanya. Orang yang mendukung kalimat la ilaha illallah, dia senang kepadanya. Orang yang menerapkan kalimat la ilaha illallah juga dia cinta kepadanya. Ini namanya kecintaan, kecintaan. Maka adapun orang yang tidak cinta kepada kalimat la ilaha illallah, dia benci, dia tidak senang kepadanya, dia tidak senang kepada orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Di masa-masa kita sekarang ini tidak perlu lagi dipertanyakan. Sebagian orang, mereka memang tidak senang, tidak benci. Mereka benci kepada orang-orang yang menyerukan agar supaya kembali kepada kalimat la ilaha illallah itu. Itulah sebagian orang memberikan gelar-gelar tertentu. Mereka ingin memboikot agar supaya manusia itu tidak kembali kepada ajaran yang benar, pada kalimat la ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia tidak cinta kepada kalimat itu dan tidak cinta kepada ahlinya, orang yang menyerunya, orang yang mengamalkannya, maka itu berarti ucapannya kalimat la ilaha illallah tidak juga memberikan manfaat kepada dirinya. Kemudian yang kelima, yang keenam sekarang. Yang kelima tadi al-mahabbah, yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad. Inqiyad artinya tunduk. Tunduk atau taat. Jadi taat kepada apa yang ditunjukkan atau taat kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. Apa konsekuensinya? Ya berarti kan harus meninggalkan menyembah kepada kuburan misalnya. Menyembah, meminta kepada benda-benda yang keramat misalnya. Dan sebagainya. Itu dia mengingkarinya, meninggalkannya. Meninggalkannya. Dia berpaling darinya. Itu lawan daripada inqiyad, taat. Lawan daripada taat adalah berarti dia meninggalkan. Dia berpaling darinya, itu lawannya. Maka syarat la ilaha illallah adalah dia tunduk taat kepada apa yang ditunjukkan dari makna kalimat la ilaha illallah itu, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dari syarat kalimat ini adalah al-qabul. Al-qabul artinya menerima. Menerima. Lawannya adalah menolak. Lawannya adalah menolak. Jadi dia tidak menolak haknya kalimat la ilaha illallah itu. Bahkan dia menerima apa yang ditunjukkan dari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu dengan penerimaan yang sempurna. Penerimaan yang sempurna.
Ini 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Walaupun sebagian ulama juga menyebutkan ada tambahan, ada satu tambahan syarat lagi, 8, yaitu wazida saminuha al-kufranu bima ma'al ilahi minal asya'i qad aliha. Tambahan yang ke-8 adalah dia mengkufuri dari sesuatu ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ucapan yang disebutkan tadi, wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Berarti kan Nabi Ibrahim dia katakan bahwa ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya bahwa saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti kan dia meninggalkan. Dia tinggalkan bentuk kesyirikan. Kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Inilah syarat dari kalimat la ilaha illallah itu. Baik, itu selesai ya dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dari rukun pertama. Jadi rukun pertama itu kan terdapat 2 kalimat. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalimat yang kedua. Tapi ini dijadikan satu rukun. Jadi walaupun 2 kalimat tetapi satu rukun. Satu rukun. Jadi rukun yang pertama. Jadi sekarang kalimat yang kedua yaitu persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Bil mu'minina raufur rahim. Jadi sungguh telah datang kepada kalian rasul. Seorang rasul min anfusikum. Min anfusikum. Telah datang rasul kepada kalian. Jadi sungguh laqad ja'akum itu sungguh sebenarnya takdirnya itu ada sumpah di situ. Ini sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah itu bersumpah, wallahi demi Allah sungguh telah datang kepada kalian. Datang kepada kalian rasul. Jadi rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat, mungkin dengan syariat yang baru dan diperintah untuk menyampaikannya. Dinamakan sebagai rasul. Dinamakan sebagai rasul. Jadi sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus utusannya, rasulnya itu berupa malaikat. Berupa malaikat, tapi dari jenis manusia. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Agar supaya dia bisa menjelaskan kepada manusia. Dia bisa menjelaskan secara langsung. Dia juga bisa berbicara secara langsung kepada manusia. Agar supaya juga mereka bisa melihatnya secara langsung juga. Nah, seandainya Allah mengutus kepada mereka malaikat, ya bagaimana malaikat berbicara kepada manusia? Kemudian manusia juga tidak melihat malaikat, bagaimana caranya? Tidak melihat kepada malaikat. Tidak bisa melihat malaikat, karena itu bukan dari jenis manusia. Maka oleh karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, karena dia mengutus rasulnya, nabinya itu dari jenis mereka sendiri, dari jenis manusia. Itu pun Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang paling mulianya dari kalangan orang Arab pada waktu itu. Nasab yang paling mulianya, yaitu dari rumah orang-orang Arab dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim adalah bangsa Quraisy, kabilah dari Quraisy yang paling mulia nasabnya pada waktu itu. Paling mulia nasabnya. Dan mereka tahu, orang-orang Arab tahu nasabnya Bani Hashim pada waktu itu. Mereka tahu itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Itulah kemudian dikatakan bahwa Nabi Ismail itu alaihissalam keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka tahu. Kemudian Rasul itu pula yang datang kepada kalian adalah azizun alaihi ma anittum. Rasul itu sangat berat baginya. Dia merasa kalau kalian menderita berat, dia juga merasakan penderitaan itu. Penderitaan itu. Jadi apa yang membuat kalian susah, dia juga merasa susah. Jadi makanya dia tidak menginginkan umatnya itu susah. Tidak menginginkan kepada umatnya berat di dalam melakukan syariat ini, tidak. Justru diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Jadi agama itu sebenarnya mudah. Hanya saja mungkin sebagian dari orang yang menganggapnya itu berat dan sebagainya. Padahal perkara agama ini adalah perkara yang dimudahkan di dalam syariat kita. Dalam perkara ibadah kata Allah Subhanahu wa taala kan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Allah tidak paksa. Allah tidak memaksa orang yang sholat pokoknya harus berdiri, biar sakit harus berdiri, tidak. Kalau misalnya harus orang yang berpuasa pokoknya harus berpuasa, tidak boleh, tidak. Jadi kalau sakit atau misalnya sudah tua tidak mampu puasa, apa harus berpuasa? Tidak. Allah tahu keadaan, kemampuan manusia, makanya diberikan keringanan seperti itu. Diberikan keringanan. Jadi Rasul itu merasa berat. Dia merasa susah. Kalau kalian susah, dia juga merasa susah dirinya. Kalau kalian sedih, dia juga merasa sedih. Merasa sedih. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Jadi Allah tidak menjadikan agama itu bagi kalian haraj. Allah tidak ingin menyempitkan kalian dengan beragama, tidak. Tidak menginginkan kesempitan bagi kalian di dalam beragama itu. Baik. Harisun alaikum. Jadi dia sangat bersemangat. Di Rasul Muhammad SAW itu semangat kepada kalian di dalam memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada kalian. Dia juga bersemangat untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Kalau orang-orang musyrikin pada waktu itu kan di masa orang Arab pada waktu itu kan macam-macam. Di antara bentuknya kedzaliman mereka adalah ketika mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Jadi sebelum datangnya Islam itu orang-orang Arab itu kalau lahir anak perempuan mereka tidak senang, hitam wajahnya karena mereka marah. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Islam datang untuk memberikan jalan keluar dari perkara yang mereka hadapi. Kemudian waktu itu juga mereka gemar main judi pada waktu itu juga. Mereka juga gemar minum khamar yang memabukkan. Ini kan di masa-masa itu. Ini datang Islam melarang mereka dari meminum karena minum khamar itu bisa menimbulkan banyak bahaya kepada manusia. Main judi juga seperti itu. Jadi sebenarnya manfaatnya adalah untuk kembali kepada manusia itu sendiri. Kemudian bil mu'minin raufur rahim. Kemudian terhadap kaum mukminin dia sangat sayang. Sangat lembut, santun kepada mereka. Lembut dan santun kepada mereka, tidak berbuat kasar kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalidhan, seandainya engkau bersikap kasar kepada mereka, ghalidhal qalbi, kasar, keras hati, lan faddu min hawlik, maka mereka akan berpaling darimu wahai Muhammad. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang lembut, memiliki sifat yang pemaaf, sabar dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu Rasul yang di antara pendalilan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang
rasul. Rasul karena Allah Subhanahu wa taala sendiri bersaksi, bersumpah bahwa telah datang kepada kalian rasul. Berarti Allah sendiri mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Adalah nabi dan rasul. Baik. Ya mungkin karena waktu yang sudah hampir habis. Insyaallah taala pada pembahasan berikutnya yaitu tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi juga ada beberapa persyaratan-persyaratan dari kalimat atau kandungan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah itu ada akan dijelaskan. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, tidak, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensi dari kalimat itu. Baik. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.